Horas, selamat hari Minggu bagi kita semua. Terpujilah nama Tuhan jika hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk datang beribadah kepada Tuhan melalui ibadah hari ini. Oleh kasih dan kuasa-Nya sematalah yang menolong kita untuk bisa ada seperti sekarang. Dan kita percaya bahwa Ia setia mengasihi serta menuntun kehidupan kita dalam berbagai kejadian sepanjang waktu. Dalam rasa syukur kepada-Nya, marilah beribadah dan mohonkanlah Roh Kudus dalam ibadah ini. Kita berdoa dalam hati masing-masing. Amin. Saudaraku, marilah kita menyanyikan pujian kepada Tuhan Allah dengan kidung yang berkenan kepada-Nya. Kita bernyanyi memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 295 ayat 1 dan 2. Andai ku punya banyak lidah. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kasihanilah aku ya Tuhan, sebab aku merasa sesak. Karena sakit hati mengidaplah mataku, meranalah jiwa dan tubuhku. Tetapi kepadamu aku percaya, ya Tuhan Allah berkata, Engkaulah Allahku, masa hidupku ada dalam tangan-Mu. Lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan orang-orang yang mengejar aku. Tuhan, janganlah biarkan aku mendapat malu, sebab aku bersyukur kepadamu. Luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Haleluya. Marilah kita berdoa. Yesus Kristus Tuhan kami, Engkaulah hidup dan pendamai kami dengan Allah. Kami memuji nama-Mu dan mengucapkan terima kasih atas karya penyelamatan Tuhan kepada kami. Sertailah kami dengan kasih-Mu, agar kami selalu mengingat Engkau yang telah menderita dan mati untuk kami, dan agar kami menyesali dosa kami. Kuatkanlah hati dan jiwa kami untuk percaya dan hidup di dalam kasih, serta tahu memuji dan
berterima kasih kepadamu, dan agar kami setia mengikuti Engkau sampai mati. Ya Tuhan Yesus, padamu sajalah pujian di tengah jemaat-Mu yang telah Engkau tebus dengan darah-Mu yang kudus, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Dengarkanlah hukum Tuhan untuk kita pada minggu ini, yaitu hukum Tuhan yang pertama dan maksudnya. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Maksudnya adalah kita harus lebih takut, lebih kasih, dan lebih yakin dan percaya terhadap Allah daripada segala-galanya. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita meminta kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah kami, kuatkanlah kami agar kami dapat melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Benar, pengasih dan penyayang, bermurah hatilah Engkau ya Tuhan terhadap kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Tiada yang lain yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat bagi kami selain dari kasih sayang dan pembenaran-Mu yang tunggal. Karena itu, karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin.
janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakannya kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Firman Tuhan epistel untuk kita yaitu tertulis dari Yohanes 12, dimulai dari ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-15. Kita baca secara responsoria. Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Keesokan harinya ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem. Mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong Dia sambil berseru-seru, Hosana, diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu Ia naik ke atasnya seperti ada tertulis, Jangan takut, hai putri Sion. Lihatlah, rajamu datang duduk di atas seekor anak keledai. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga,
duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudari sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Ibu Bapak, saudara-saudari jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan buat kita di minggu hari ini, di Minggu Palmarum, terambil dari Mazmur pasalnya yang ke-68. Ayatnya yang ke-25 sampai dengan yang ke-36. Demikianlah firman Tuhan. Saya akan membacakannya buat kita. Orang melihat perarakanmu ya Allah, perarakan Allahku, Rajaku, ke dalam tempat kudus. Di depan berjalan penyanyi-penyanyi, di belakang pemetik-pemetik kecapi. Di tengah-tengah dayang-dayang yang memalu rebana. Dalam jemaah pujilah Allah, yakni Tuhan, hai kamu yang berasal dari sumber Israel. Itu Benyamin yang bungsu yang berjalan di depan mereka. Pemuka-pemuka Yehuda berbondong-bondong, pemuka-pemuka Zebulon, pemuka-pemuka Naftali. Keratkanlah kekuatanmu ya Allah, tunjukkanlah kekuatanmu ya Allah, Engkau yang telah bertindak bagi kami. Demi bait-Mu di Yerusalem, raja-raja menyampaikan persembahan kepadamu. Hardiklah binatang-binatang di teberau, kawanan orang-orang kuat, penguasa-penguasa bangsa-bangsa. Injaklah mereka yang mengejar perak, serahkanlah bangsa-bangsa yang suka berperang. Dari Mesir, orang membawa barang-barang tembaga. Ethiopia bersegera mengulurkan tangannya kepada Allah. Hai kerajaan-kerajaan bumi, menyanyilah bagi Allah, bermazmurlah bagi Tuhan. Bagi Dia yang berkendaraan melintasi langit purbakala, perhatikanlah, Ia memperdengarkan suaranya, suaranya yang dahsyat. Akuilah kekuasaan Allah, kemegahannya ada di atas Israel, kekuasaannya di dalam awan-awan. Allah adalah dahsyat dari dalam tempat kudusnya. Allah Israel, Dia mengaruniakan kekuasaan dan kekuatan kepada umatnya. Terpujilah Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Ibu bapak saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pada minggu ini kita sudah masuk di Minggu Palmarum. Di minggu ini kita melihat bagaimana Yesus telah sampai di kota Yerusalem. Dan ketika Yesus sampai di kota Yerusalem, bagaimana umat yang ada di Yerusalem menyambut kedatangannya sebagai gambaran sang raja, sang penyelamat. Dan mereka pun menyambut kedatangannya dengan mengembangkan daun palma, menyemarakkan kehadiran sang raja di kota Yerusalem.
Dan pada Minggu Palmarum ini pun kita diarahkan kepada sambutan kita ketika Sang Juru Selamat itu akan mengorbankan dirinya, akan memberikan hidupnya untuk menebus dosa umat manusia. Dari gambaran ini kita melihat bagaimana apa yang telah difirmankan oleh Tuhan akan segera digenapi. Oleh karena itu, menyambut ini kita memerlukan hati yang bersukacita karena keselamatan akan datang. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, topik minggu kita ini mengakui kekuasaan Allah. Kuasa Allah sudah sangat nyata di dalam kehidupan kita. Kalau kita melihat dari bagaimana penciptaan Allah akan dunia ini, firman Tuhanlah yang berkuasa sehingga menjadikan segala sesuatunya ada. Dan kuasa firman Tuhan itu juga diperlihatkannya dari pemeliharaannya terhadap bumi ini. Sekalipun manusia berdosa, tetapi Allah yang penuh kuasa memberikan satu kesempatan buat manusia untuk ditebus. Itulah melalui Yesus Kristus yang Dia berikan untuk dunia ini. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam perjalanan kehidupan kita banyak hal yang terjadi, baik itu segala suka maupun duka. Jika segala sukacita yang datang, pasti kita akan selalu tersenyum dan kita selalu senang dengan hal itu. Tetapi ketika persoalan yang datang, ketika tantangan yang datang, seringkali justru kita ragu akan kuasa Tuhan. Ada seorang menyatakan demikian, beban mental tidak membiarkan hidup berjalan dengan mulus. Segala sesuatu beban yang bahkan mempengaruhi mental seseorang sehingga itu akan membuat hidupnya tidak berjalan mulus. Kita sering berjuang untuk memikul beban kita sendiri. Kapan saja kita mempunyai beban dalam hati kita, lebih baik kita membiarkannya diketahui oleh Allah kita. Apa yang ada di dalam hidupmu, bebanmu yang saat ini ada, sampaikanlah kepada Tuhan, bukan kepada orang lain. Hanya kepada Tuhan sajalah kita menyampaikan segala beban hidup kita. Kenapa? Karena dengan demikian kita akan merasa lebih baik. Hati kita akan lebih nyaman. Sampaikan segala bebanmu kepada Tuhan dengan segala pengharapan, dengan segala keyakinan. Kalaupun mungkin jawaban dari bebanmu belum disampaikan Tuhan, tetapi akan ada rasa tenang karena kita yakini Tuhan akan menopang kita. Jika kita sungguh-sungguh menyerahkan beban kita kepada Allah, maka hidup kita boleh mengalami sukacita di tengah-tengah beban yang sedang kita pikul. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, nats ini pun menekankan apa yang akan dilakukan oleh Allah terhadap bangsanya di masa mendatang. Allah akan menyelamatkan bangsanya, tetapi menghancurkan musuh-musuh bangsanya. Dan semua bangsa Allah akan menjadi bagian dari suatu arak-arakan yang datang menyembah Allah. Allah memberikan kekuatan kepada bangsanya. Kekuatan dan kuasa yang ada pada Allah, Dia berikan kepada umatnya, sehingga umatnya pun mendapatkan kekuatan. Mari kita lihat, nas ini berbicara kepada kita. Yang pertama, Allah adalah Allah keselamatan yang memikul beban kita setiap hari. Kita memiliki Allah yang berkuasa, Allah yang kuat, yang ingin memikul beban kita setiap hari. Dan bagi kita, Allah adalah Allah keselamatan. Dia mengaruniakan kekuasaan dan kekuatan bagi kita umatnya. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, seringkali kita tidak sadari kita diberikan Tuhan kekuatan itu. Tanpa kita sadari, beban yang kita hadapi, kalau itu dilihat dari bagaimana kita sehari-harinya, dari bagaimana kita, sifat kita, kadang kita tidak sadar dengan persoalan yang datang itu. Pernahkah kita bertanya,
Ternyata saya mampu ya menghadapinya. Ternyata saya kuat ya menjalaninya. Inilah yang di luar dari perkiraan kita. Bagaimana Tuhan memberikan kita kekuatan. Sekalipun mungkin jalan keluar dari persoalan itu belum datang, tetapi ada satu hal yang besar yang diberikan Tuhan. Dia kasih kekuatan bagi kita. Ini yang seringkali kita tidak sadari. Kalau Tuhan itu memelihara kita, Dia kasih kekuatan bagi kita. Apa beban yang saat ini ada? Kalau secara logika berpikir kita melihat itu, sebenarnya kita nggak sanggup menghadapinya, nggak sanggup menjalaninya. Tapi Tuhan menyanggupkan kita. Karena persoalan kita yang seringkali terjadi adalah mana jawaban dari persoalan, mana pertolongan dari persoalan, mana hasil dari apa yang sudah kusampaikan kepada Tuhan. Kita lupa. Yang lebih besar dari situ adalah bagaimana Tuhan benar-benar luar biasa, sanggup memberikan kekuatan bagi kita. Ibu bapak saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, banyak hal yang bisa kita lihat di tengah-tengah dunia ini. Dari orang-orang sekitar, bahkan mungkin dari kita sendiri pun. Apalagi kita melihat di zaman COVID-19 yang 4 tahun lalu kita jalani. Ada seorang bapak yang harus di PHK karena COVID. Di awal dia menerima surat pemutusan hubungan kerja itu, dia terpukul dan merasa putus asa. Dan dia membayangkan bagaimana nantinya saya akan melanjutkan kehidupan, bagaimana nanti anak-anakku dan seterusnya. Namun lambat laun, ketika dia mulai berdoa, dia mulai berserah diri kepada Tuhan, dia pun akhirnya ditibakan kepada satu usaha untuk membuka apapun itu yang bisa menjadi jalan usaha bagi dia. Lalu dia pun membuka usaha kecil-kecilan. Dia memulai usaha itu dan dia pun menggelutinya. Dan akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya dia pun bisa survive dalam kehidupannya. Namun bukan itu yang lebih besar yang dia terima dari persoalan PHK yang terjadi padanya. Dengan luar biasa dia berkata kepada Tuhan, terima kasih Tuhan. Kalaupun mungkin COVID ini terjadi, tapi ada sukacita yang lebih besar daripada masalah ini. Dengan ini, waktu saya sudah bisa lebih banyak di rumah, bertemu dengan anak-anak dan istriku, katanya. Saudara-saudari, apa yang mau kita lihat dari situ? Seringkali Tuhan mendatangkan bagi kita pergumulan dan permasalahan. Sebenarnya Dia juga ingin memberikan berkat di balik persoalan itu. Banyak hal yang bisa kita lalui, kita lihat. Inilah yang menunjukkan betapa maha kuasanya Allah yang memberikan kekuatan bagi kita. Oleh karena itu Bapak Ibu, apapun saat ini persoalanmu, apapun pergumulanmu yang ada, tetaplah bersukacita. Karena Tuhan kita itu sungguh maha kuasa. Yang kedua, melalui nas ini kita didorong untuk merayakan kekuasaan Allah yang telah menaklukkan musuh-musuh kejahatan dalam hidup kita. Dan bersukacita atas kemenangan Allah melalui karya penyelamatan Kristus. Sebentar lagi kita akan tiba di masa penyaliban dan kematian Tuhan Yesus. Yesus mati untuk kita. Inilah yang nantinya akan kita rayakan di dalam peringatan Jumat Agung. Satu hal yang boleh kita lihat dari situ, ini karya penyelamatan Allah, Ibu Bapak. Bayangkan, apa yang tidak bisa ditebus oleh manusia, diberikan Tuhan penebusan itu. Sehingga apapun persoalan kita, itu belum ada apa-apanya. Karena Tuhan telah memberikan apa yang jauh lebih besar, yaitu penyelamatan Kristus. Sehingga inilah yang menguatkan kita juga di Minggu Palmarum ini. Agar kita tetap berpengharapan akan penyelamatan Kristus. Kalaupun mungkin beban kita sangat besar, kalaupun mungkin persoalan yang kita hadapi sangat pelik, kalau mungkin penyakit yang kita hadapi juga, yang kita jalani juga, apa-apa itu mungkin dari keluarga kita juga, mungkin sangat luar biasa besarnya, yakinlah, Tuhan akan memberikan keselamatan. Tuhan akan selalu memberikan yang terbaik akan itu. Selalulah memuji Tuhan. Itu yang ingin disampaikan oleh pemazmur di sini. Karena Tuhan akan mengangkat setiap jiwa-jiwa yang di dalam pergumulan. Yang ketiga, Allah tetap berbicara dan bertindak melalui sejarah
dan melalui ciptaan dan menolong kita meringankan beban yang kita alami setiap hari. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, lewat firman ini kita juga semakin diingatkan kalau Allah akan selalu memberikan orang-orang baik, orang-orang yang akan menolong kita untuk meringankan beban kita setiap hari. Lalu yang berikutnya, yang keempat, kita hanya terpanggil untuk menyanyikan dan menyanyikan lagi puji-pujian kita dengan sungguh-sungguh. Allah itu sungguh sangat dahsyat. Allah mengaruniakan kekuasaan dan kekuatan kepada kita umatnya. Ibu bapak saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, seorang yang pendeta Timothy Tan di dalam bukunya, dia bercerita di sekitar tahun 60-an, Presiden Soekarno datang ke Natal Pegawai Negeri se-Jakarta. Ketika dia memberikan kata sambutan, pada saat itu kebetulan tema Natal itu adalah Yesus Gembala yang baik. Lalu Presiden Soekarno pun dalam kata sambutannya mengatakan, tema Natal kita ini Yesus Gembala yang baik. Lalu dia bilang, tema ini salah, katanya begitu. Ketika Presiden Soekarno mengatakan tema ini salah, katanya begitu, orang sudah mulai ribut. Apa maksudnya ini? Yesus Gembala yang baik itu salah, katanya. Orang semakin ribut. Bagaimana ini? Apa maksudnya ini gitu? Berulang-ulang kali Presiden Soekarno mengatakan, Yesus Gembala yang baik dalam tema ini itu salah, katanya. Lalu akhirnya dia pun berkata, seharusnya yang benar adalah Yesus adalah Gembala yang terbaik, katanya begitu. Dan orang pun akhirnya berdiri bertepuk tangan menyambut apa yang disampaikan oleh Presiden Soekarno itu. Lalu dia melanjutkannya, karena dia adalah Gembala yang terbaik di tengah-tengah dunia ini. Dia yang menebus dosa umat manusia. Sungguh luar biasa ibu bapak saudara-saudari. Bayangkan orang yang tidak percaya Kristus, orang yang tidak seagama dengan kita, menyatakan kalau Yesus itu sebenarnya adalah Gembala yang terbaik. Bagaimana dengan kita yang percaya, yang meyakini Kristus adalah Sang Juru Selamat? Maka kita pun harus meyakini kalau Dia adalah Gembala yang terbaik bagi kita. Oleh karena itu, lewat firman Tuhan hari ini, kita pun semakin diingatkan untuk melihat kuasa dan kekuatan Tuhan dalam hidup kita. Selalulah kita memuji Tuhan. Terpujilah Allah, karena Dia sungguh Allah yang memberikan kekuatan kepada kita. Marilah kita mengakui kekuasaan Allah, karena Dia yang selalu memberkati dan menyertai kita. Dimanapun saat ini ibu bapak berada, baik yang berada di rumah sakit, di perjalanan, di luar kota, di luar negeri, yang sedang berlayar pun, yakinlah Tuhan selalu memelihara ibu bapak. Tuhan selalu menjaga kita. Kalaupun mungkin lewat posisi kita saat ini, kita tidak boleh bersama-sama dengan keluarga, apalagi di dalam menjelang masa-masa Paskah, namun yakinlah Tuhan selalu menyertai keluarga kita dimanapun mereka berada, dan yakinlah kalau kuasa Allah akan selalu menyertaimu ibu bapak. Beban pergumulan mari kita serahkan kepada Tuhan, dan mari kita menjalani kehidupan kita ini dengan meyakini kalau Tuhan kita itu luar biasa kuasanya. Amin. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah Bapa di dalam Kristus Yesus Juru Selamat kami yang hidup, yang telah memberikan kami kuasa napas kehidupan. Engkau yang menyertai kami hingga Engkau tibakan kami pada minggu hari ini. Terima kasih Tuhan buat persekutuan kami yang indah melalui ibadah online gerejamu ini. Dan terima kasih buat firman Tuhan yang telah meneguhkan kami dan mengarahkan hidup kami untuk semakin mengakui kekuatan Allah di dalam kehidupan kami. Berkati seluruh jemaat-Mu yang mengikuti ibadah online ini, dimanapun mereka saat ini berada ya Bapa, baik yang berada di rumah sakit, di perjalanan, yang sedang berlayar, yang berada di luar kota, di luar negeri, dimanapun mereka ya Bapa,
kami mau serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Lindungi dan sertai mereka di dalam setiap aktivitas dan perjalanan mereka. Tambahkan pengharapan dan juga kuasa iman atas setiap mereka. Dan biarlah melalui ibadah kami ini, kami pun semakin meyakini kalau Tuhan selalu beserta kami. Ya Allah Bapa, kepada saudara-saudari kami yang sedang bergumul, kami serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan, agar kiranya Tuhan yang memberikan kekuatan bagi mereka menghadapi pergumulannya. Kepada mereka yang saat ini sedang sakit, baik yang dirawat di rumah maupun dirawat di rumah sakit, yang sakit ringan maupun yang sakit menahun, kami serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan yang menolong, Tuhan yang memulihkan, dan Tuhan juga yang memberikan kekuatan buat mereka dan juga buat keluarga yang merawat. Ya Allah Bapa, lindungilah kami dalam setiap pengharapan kami, jagai kami di dalam setiap kehidupan kami, dan Tuhanlah yang menambahkan kepada kami kasih karunia-Mu. Berkatilah gereja-Mu, berkati setiap pelayanannya, dan biarlah melalui gereja-Mu nama Tuhan semakin dimuliakan. Berkati bangsa dan negara kami, berkati pemimpin bangsa kami, agar senantiasa rakyat dan juga masyarakat dapat merasakan kesejahteraan, kenyamanan, dan kekondusipan lewat setiap program-program dan juga apa yang bisa diberikan oleh pemimpin bangsa kami. Ya Allah Bapa, inilah kami dengan segala kerendahan hati kami. Kami mau berdoa dalam Kristus Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
terimalah berkat dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Ibu Bapa, saudara-saudari jemaat yang dikasihi Tuhan, atas nama seluruh pendeta, majelis dan seluruh petugas yang mengikuti ibadah online hari ini, kami mengucapkan selamat hari Minggu buat kita semua dan selamat menyambut Jumat Agung dan Paskah buat kita semua. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.